Recording in progress. Ya, aku mulai ya. Mbak wis akeh sing masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Coba Baby Wars yang keempat. Semoga semakin kreatif dan inovatif dalam berkegiatan. Semoga Coba Baby Wars masih sehat kali, jaya dan sukses selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, owner dari Madu Bawang Safayani, mengucapkan selamat ulang tahun keempat kepada Jombang Babywear. Semoga semakin mantap dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ista dari Sawasop. Mengucapkan happy birthday untuk Jombang Baby Wear yang ke-4 tahun. Semoga selalu eksis dengan memberikan kegiatan yang positif dan edukasi yang selalu mengucapkan happy anniversary buat Jombang Baby Wear yang ke-4 tahun. Semoga selalu inovatif dalam memberikan edukasi dan memberikan kegiatan yang positif kepada seluruh baby wears. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat kepada Jombang Baby Wear. Semoga kedepannya semakin maju dengan layanan yang berkualitas dan masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah dari Remika mengucapkan happy anniversary yang keempat untuk Jombang Baby Wear. Semoga komunitas ini semakin solid dan terus maju memberikan energi positif serta dapat merangkul lebih banyak lagi ibu-ibu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Safura Store mengucapkan happy anniversary Jombang Baby Wellers. Semoga selalu semangat dan salam menggendong. Happy anniversary Jombang Baby Wellers. Assalamualaikum, saya Diani dari Rakasuk Jombang mengucapkan happy anniversary Lucu UPW yang keempat. Semoga selalu jaya ya Lucu UPW. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Saya Ana dari Arisan Fair mengucapkan selamat ulang tahun Jombang Baby Wellers yang keempat. Semoga selalu bermanfaat bagi sesama. Halo, ini Aisyah mengucapkan happy anniversary Jombang Baby Wellers. Semoga menjadi komunitas bergendong yang lebih solid dan bermanfaat. Salam menggendong dengan cinta. Halo, saya mengucapkan happy anniversary Jombang Baby Wellers yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Jombang Baby Wellers yang keempat. Semoga semakin kreatif dan inovatif dalam kegiatan. Semoga Jombang Baby Wellers semakin sakit dan akan sukses selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, owner dari Madu Bawang Safayani mengucapkan selamat ulang tahun keempat kepada Jombang Baby Wellers. Semoga semakin mantap dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ista dari Awasop mengucapkan happy birthday untuk Jombang Baby Wellers yang keempat tahun. Semoga selalu eksis dengan memberikan kegiatan yang positif dan edukasi yang selalu baik. Import. Selamat datang peserta webinar Selamat datang peserta webinar Dinamika Pengasuhan bersama Dr. Finansia Vinska Putri dalam rangka anniversary keempat Jombang Baby Wellers. Acara ini didukung oleh Ningrat, produsen Klodi, Mindsped, sabun merek Ningrat, Ria Mariam, fashion muslim berkualitas sesuai brand. Redla, rumah edukasi keluarga, all about parenting, mainan, dan buku edukasi. Madu bawang tunggal, madu dan madu bawang tunggal. Sakina, baju anak. Narasi Saji menyediakan aneka hijab dan gamis anak. Ilham Bookstore, toko buku dan Al-Quran di Petarongan Jombang. Safura Store menjual berbagai macam produk dengan harga termurah di kelasnya. Omah Wak Yaya, Mom and Baby Shop. Sweet Gift, kurma berbalut coklat premium. Wood Roaster, produsen mebel, berat hiasi, rak buku, dan mainan edukasi. Alvila, menjual aneka gamis, batik, daster, baju anak, Klodi, dan Mindsped. Yukda Store, Mindsped, sabun darat, dan aksesoris Klodi lainnya. Salwa Shop, menjual pakaian dewasa dan juga anak-anak. Trio Digital, produsen angpau dan tas lebaran termurah. MGM Battery, aki baru maupun rekondisi untuk motor dan mobil. Baby iShop, agen Klodi Naknak, Babyland, Ningrat, Mindsped, Subagen Academy, dan Flow Sweep. Rahayu Kids, fashion anak dan berbagai macam brand. Kandi Muslimah, mukena dengan desain elegan. Avicenna Care, Baby Spa, and cek kesehatan umum. Nata Shop, toko kain cuci ulang.
Sunstore menjual aneka kebutuhan anak-anak. Koko Bordir Tasik, spesialis koko ayah dan anak khas Tasik. Melsipedia, buku paket premium sesuai kurikulum pendidikan anak. Book Ethology, buku-buku anak, workbook, hardcover, dan paperback. GS EduToys, buku dan mainan anak lokal impor. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para peserta webinar Dinamika Pengasuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Boleh dengar suaranya? Dengar suaranya saya ya? Kedengaran, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya semuanya ya, alhamdulillah. Senang sekali. Perkenalkan, saya Iftul Fikriah yang akan memandu sesi webinar pada kesempatan siang hari ini. Baik, langsung saja pembacaan laporan kegiatan oleh Ketua Pelaksana, Ibu Juliana Niswa. Kami persilakan Ibu. Halo Mbak Jul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Perkenalkan, saya Juliana Niswah Konita. Alhamdulillah untuk tahun ini diberi kesempatan oleh teman-teman di Jombang Babywares untuk merealisasikan acara anniversary keempat Jombang Babywares. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang mendukung acara ini, pengurus juga peserta-peserta dari challenge, webinar, Kulwab yang kita adakan selama kurang lebih 1 bulan ini. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih atas dukungan dan partisipasi teman-teman. Di sini kami bisa belajar tentang tanggung jawab, keikhlasan, dan tentunya tenggang rasa bersama teman-teman di sini. Terima kasih sekali lagi. Lalu yang kedua, saya meminta maaf kepada panitia, pengurus, juga peserta barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan untuk teman-teman. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan acara ini, tapi bila ada kekurangan, sesungguhnya kita manusia yang tidak bisa luput dari kesalahan. Seperti itu. Lalu yang ketiga mungkin sedikit hal yang perlu kami sampaikan dari panitia. Kami mendapatkan amanah dari produsen Ningrat berupa 48 kelodi yang dinilai sekitar 3 jutaan. Itu nanti kami pasrahkan sepenuhnya kepada pengurus, alhamdulillah, yang nantinya akan dibagikan juga, dikembalikan juga kepada seluruh member JOBW. Semoga memberikan manfaat untuk member JOBW. Mungkin nanti bisa dibagikan saat ada kuis atau kopdar. Nanti semoga lebih banyak kopdar ya ke depannya. Lalu juga untuk melanjutkan kaderisasi member, karena kita pasti membutuhkan member-member baru, semangat-semangat baru yang nantinya melanjutkan tongkat estafet visi dan misi Jombang Babywares. Yang terakhir, ini kabar gembira untuk teman-teman yang hadir di sini. Nanti teman-teman di akhir acara bisa bercerita tentang keseruan webinar kali ini. Ya, nanti teman-teman bisa bercerita di IG story masing-masing. Jangan lupa tag IG @jombangbabywares yang nantinya biar kita nanti ternotis sama cerita teman-teman. Nantinya teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan uang tunai dan syaratnya harus on cam ya. Nanti ada syaratnya harus on cam. Lalu nanti testimoninya kita pilih, diumumkan besok di tanggal 4
Juni 2022 di IG Jombang Babywares. Untuk pengumuman pemenang challenge dan kulwap nanti kita nantikan setelah acara kita selesai. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan dari panitia. Salam sayang, saya mewakili panitia anniversary Jombang Babywares. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari webinar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Cukup Mbak Ifta. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu Juliana. Semoga semuanya bisa menjadi berkah ya Mbak ya. Amin. Oke. Sudah siap Ibu-ibu mendengar semua hal-hal yang luar biasa di puncak hari ini? Insya Allah siap semua ya. Adakah yang masih bingung soal pengasuhan anak? Adakah yang tahu pengasuhan anak itu tujuannya untuk apa? Oke. Sedikit ya dari saya, pengasuhan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pengasuhan merupakan suatu proses interaksi antara orang tua dan anak. Nah, di sini masih banyak yang sulit untuk mengasuh anak, tapi masih banyak para orang tua yang kewalahan dalam menjalankan pola pengasuhan yang benar. Ya, tak jarang sering berselisih paham dengan orang tua atau mertua tentang pola pengasuhan. Ayo, siapa yang di sini masih sering mendengar, masih sering berselisih dengan para orang tua, mungkin dengan ibu mertua, bapak mertua, ayo masih. Kira-kira masih ada nggak ya di sini? Semoga Masih. enggak ya Bu ya. Masih. Semoga aja nanti setelah kita mendengar acara keluar pada hari ini, acara webinar hari ini, kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu, wawasan yang banyak, wawasan yang baik untuk kita praktekkan kepada anak-anak kita. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan kita bahas oleh narasumber kita. Beliau adalah konselor menyusui dokter umum, praktisi parenting, praktisi literasi awal atau dini, juga founder @belajar.bareng.bupinan. Boleh di-follow, boleh cek di Instagramnya Ibu Dr. Pinan ya. Iya. Sambil menunggu Dokter Pinannya hadir, mungkin ada itu Mbak Iftah apa namanya? Ya. Nanti ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Alhamdulillah udah hadir Ibu. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dr. Pinansia Vinska Putri. Baik. Oke. Halo Ibu Dokter, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Ibu. Terima kasih Ibu sudah datang di Jombang Babywares. Terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk kami ya Ibu ya. Alhamdulillah. Naik ke sini naik apa Ibu? Naik pesawat kah? Benar. Iya. Udah macet ya Ibu ya. Alhamdulillah ya Bu. Baik. Apa kita mulai? Boleh, silakan. Oke. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan nanti di sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab dengan moderator dari pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Dan terakhir akan ada sesi tanya jawab dengan peserta jika waktu masih memungkinkan. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Dr. Pinan untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih banyak ya kepada penyelenggara yang sudah mengundang saya untuk
kita diskusi bareng ya pada siang hari ini gitu ya. Dan memang bahasannya lumayan sensitif gitu ya. Sisi ini memang agak jarang dibahas, tapi di sisi lain lumayan menguras mental kadang-kadang ya gitu ya. Yang kita bahas pada siang hari ini gitu. Oke, sebelum saya mulai, saya mau ngajakin teman-teman dulu untuk sama-sama meluruskan niat bahwa yang kita usahakan pada siang hari ini itu utamanya adalah karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita usahakan ini bernilai ikhtiar ya, dalam hal menjadi hamba yang lebih bertakwa, terus juga bisa membantu kita menjalankan kewajiban kita ya, sebagai kewajiban kita salah satunya sebagai manusia di sini gitu ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua gitu ya. Nah, jadi di sini saya mencoba untuk mengajak teman-teman untuk bagaimana sih kita melihat sudut pandang dari orang tua kita. Seperti itu. Saya nggak nyebut ini hanya mertua aja gitu ya, tapi kadang-kadang juga bisa banget ini diaplikasikan ke orang tua kita juga gitu. Nah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan pertolongan dan kemudahan sehingga pada sesi kita di siang hari ini internetnya lancar, kita bisa berdiskusi dengan fokus ya, teman-teman bisa berkonsentrasi juga dalam menyimak sesi kali ini gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah semoga Allah tolong kita dalam hal mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan pada siang hari ini secara bertahap. Gitu ya. Oke, saya akan saya share screen sendiri aja. Boleh? Boleh, Bu, silakan. Ya, dijadiin co-host dulu aja. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Oke, jadi kalau teman-teman udah dapat ininya ya, materinya ya kemarin ya, karena saya lihat Ya, udah alhamdulillah sudah ya, jadi nanti bisa ditanyakan. Nah, jangan heran kalau ngelihat makanya akhirnya saya bilang sama Mbak yang menghubungi saya, nanti ditanyakan lagi aja ketika kelas gitu, karena memang materi saya itu hanya poin-poin aja gitu. Nanti akan kebanyakan saya jelasin ke teman-teman itu penjelasannya gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya akan banyak bingung ini gimana caranya dan lain-lain, karena beda sama pull-up. Kalau webinar itu memang saya materinya benar-benar seperti ini dan insya Allah malah bikin bingung gitu ya. Oke deh. Nah, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama tahapan psikososial ya. Mungkin teman-teman pernah dengar tahapan psikososial dari Erik Erikson, ya kan, yang dari 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun gitu ya. Trust versus mistrust, terus autonomy versus doubt gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tahapan psikososial itu bukan hanya berlaku untuk anak kecil gitu, tapi berlakunya ada tahapan-tahapannya dari manusia itu baru lahir sampai lansia gitu ya, sampai udah tua. Nanti akan kita bahas di poin pertama. Nah, kenapa istilahnya di sini kita perlu tahu supaya kita tahu sebenarnya fase orang tua kita tuh lagi di mana sih? Dan kira-kira untuk memfasilitasi orang tua kita yang sedang berada di fase itu tuh apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Sama seperti ketika kita mau membersamai anak, kita kan harus paham dulu fasenya di mana, milestone-nya seperti apa.
Jadi, kalau anak 2 tahun dia dia ngapa-ngapain nggak mau, dia diajak mandi nggak mau, pokoknya jago banget ya ngomong nggak mau, terus lebih membangkang dan lain-lain, itu wajar nggak ya gitu kan ya? Oh ternyata memang fasenya seperti itu ya. Maaf teman-teman, saya boleh dulu ya, soalnya saya tuh orangnya gampang terdistraksi, minta tolong bantuan teman-teman panitia untuk membantu untuk nge-mute yang nggak sengaja ke unmute ya, supaya kita sama-sama bisa fokus seperti itu. Nah, jadi sama sebenarnya ya, ketika kita bersamai orang tua gitu ya, membersamai orang tua itu bagaimana ya, kita harus paham juga ketika kita mau berkomunikasi dan juga bersilaturahmi sama beliau, itu kan kita harus tahu dulu gitu loh, wajar nggak sih seperti ini? Sebenarnya dengan beliau seperti ini nih, sebenarnya ada apa sih di balik itu gitu kan ya. Nah, jadi di sini saya akan bahas tentang tahapan tersebut. Nah, kemudian di sini yang mungkin bisa relate, jadi kan di sini saya nggak tahu ya apakah teman-teman memang tinggal bareng sama orang tua atau tidak gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa banget diaplikasikan gitu ya. Jadi di sini saya juga masukin dinamika extended family gitu, di mana di dalam satu rumah ada beberapa kepala keluarga di situ. Nah, lalu bagaimana kita persiapan lingkungannya dan strateginya seperti apa? Karena biasanya yang jadi bentrok, yang menjadi gesekan adu pendapat antara kita dengan orang tua itu adalah pola asuh. Biasanya itu yang paling mengikis mental ya gitu kan ya. Nah, jadi gimana nih kita strateginya gimana supaya gesekan-gesekan tersebut tuh nggak terlalu banyak terjadi gitu. Karena balik lagi saya di sini akan berfokus untuk bagaimana teman-teman supaya kita tuh fokusnya sama apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak, sebagai menantu. Bukan bagaimana ya supaya orang tuaku berubah, seperti itu. Jadi sama seperti ketika kita membersamai anak ya, anaknya ya memang seperti itu gitu ya. Tapi bagaimana kita tuh membersamai mereka, apa yang bisa difasilitasi dan ada apa yang bisa dibatasi. Begitu juga yang sekarang gitu, supaya di satu sisi kita bisa tetap berbakti kepada orang tua, tapi di sisi lain kita bisa kasih batasan bahwa sekarang itu kita punya kewajiban juga gitu ya, sebagai orang tua, di mana kita punya kewajiban untuk mengasuh anak kita gitu. Nah, kemudian salah satu strateginya nanti adalah 5 bahasa cinta. Jadi di sini saya akan bahas komunikasi apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk memulai komunikasi ya, memulai obrolan gitu sama orang tua kita, seperti itu. Jadi di sini fokuskan, balik lagi saya ingatkan, saya akan konsistensi fokuskan sama apa yang bisa kita lakukan. Dan istilahnya biasakanlah secara bertahap ya, pelan-pelan aja, dan kita fokus sama perbandingan. Misal, oh aku latihan nih, yang namanya latihan, yang namanya proses, itu pasti ada yang namanya kesandung, ada yang namanya kemunduran, mungkin kita mentok terus harus ngulang lagi dari nol, seperti itu. Nah, dan hasilnya seperti apa itu bukan ranahnya kita lagi. Kadang kan kita mikir ya, kapan sih ini berakhir, kapan sih ini orang tua aku kok nggak berubah-berubah dan lain-lain gitu ya. Nah itu tuh udah bukan ranahnya kita lagi ya. Hasilnya itu adalah udah ke ranah Allah istilahnya, yang nanti akan memutuskan bagaimana nih nanti akhirnya gitu. Oke, jadi sekarang saya akan mulai dari yang pertama. Jadi ada tahapan psikososial. Jadi silakan teman-teman, di sini ada 2 ya. Silakan lihat orang tuanya lagi di fase yang mana. Jadi kalau misalnya
yang sebelah kiri itu adalah harapan kita. Harapan kita itu terjadi sama orang tua kita. Nah, yang sebelah kanan itu bisa jadi itu karena fase sebelum-sebelumnya itu tidak terfasilitasi, jadinya mungkin saja pada saat ini ada di sebelah kanan. Jadi di 40-65 tahun generativity versus stagnation ya. Jadi di sini tuh istilahnya kalau kita lihat orang tua kita tuh suka berbagi pengalaman dan ilmu untuk legacy dan warisan. Kalau dilihat lagi dari sini, biasanya di rentang usia ini biasanya mereka itu lagi baru-barunya pensiun gitu ya. Nah, di mana istilahnya mungkin akan ada post power syndrome di situ gitu. Terus di mana di situ dari post power syndrome itu pun pastinya ada yang namanya kayak perubahan mental di diri mereka yang tadinya mungkin mereka dihormatin, keputusan mereka, suara mereka didengar gitu ya. Nah sekarang istilahnya mereka sudah pensiun, sudah tidak bekerja lagi misalnya ya, sudah di rumah aja, ada keteraturan yang sangat terganggu di situ, yang tadinya punya di kesehariannya tadinya punya keteraturan pergi ke kantor terus pulang ya, terus pulang misalnya pulang makan siang, terus nanti pulang dari kantor ketemu anak-anak seperti itu. Nah ketika silakan dipelajari ya perubahan dari masing-masing orang tua dan mertua. Jadi kita observasi nih, gitu, bagaimana nih perubahannya gimana nih. Lalu pensiun dan akhirnya kebanyakan di rumah lagi, dan istilahnya yang dihadapin di rumah itu juga bukan orang-orang ya keluarga gitu loh. Yang namanya keluarga itu kan pastinya akan harus ada komunikasi dua arah gitu kan ya. Mungkin akan ada yang namanya sanggahan, apalagi kan anak-anaknya udah pada gede gitu ya. Nah itu yang menjadi tantangan buat mereka. Kebayang nggak betapa sulitnya pada saat itu. Anak kecil aja sangat, kalau misalnya ada keteraturan yang terganggu, baru pindah rumah lah, baru punya adik lah, terus habis itu papahnya yang tadinya kerja di kantor jadi kerja di rumah misalnya, atau sebaliknya gitu ya, itu mereka akan stres gitu kan, akan bisa jadi mengalami regresi. Yang tadinya bisa mandiri di kamar mandi misalnya jadinya sering ngompol lagi, atau yang tadinya bisa mandiri jadinya apa-apa minta dibantu. Kebayang nggak kalau ini terjadi pada orang tua, di mana keteraturan itu sudah mereka rasakan puluhan tahun dalam hidupnya, gitu ya. Nah, tahu-tahu berbeda banget nih, dalam satu kejadian berbeda banget jadinya di rumah aja. Tentu saja itu ada isu tersendiri di dalam perasaan mereka, gitu. Nah, jadi untuk biasanya nih untuk memperbaiki kehampaan itu ya, untuk apa ya, untuk memperbaiki aduh perasaan aku nggak enak nih gitu ya. Jadi beliau-beliau ini akan sangat suka menceritakan hal masa lalu. Ya, misalnya sebentar. Oke, jadi sering menceritakan masa lalu. Jadi papa mama dulu tuh ketika bekerja seperti ini, keberhasilan. Termasuk mungkin bagaimana mereka dulu mengasuh anak-anaknya. Jadi mereka kan pastinya sekarang anaknya udah gede ya. Intinya tuh mereka akan melihat bahwa oh ternyata hasil dari didikan aku atas izin Allah tuh anak aku seperti ini, sudah menikah, punya cucu dan lain-lain gitu kan ya. Tentunya itu ada kebanggaan tersendiri ya di hati mereka seperti itu.
Dan bisa dibilang pada saat itu kan kita sama-sama tahu ya, yang namanya dunia parenting tuh nggak kayak sekarang. Bahkan istilahnya saya sangat merasakan saya jadi ibu tuh di tahun 2015. Itu nggak seperti sekarang istilahnya. Banyak webinar, banyak kelas online ya. Kalau zaman saya waktu melahirkan dulu pun 6 tahun 7 tahun yang lalu tuh nggak ada, benar-benar nggak ada tuh istilahnya yang apa namanya akun-akun parenting kayak gitu tuh nggak semenjamur sekarang. Jadi masih sangat sulit untuk cari informasi, apalagi pada saat mereka dulu ya, zamannya tuh berbeda. Dan tentu saja visi dan misi keluarga juga mungkin berbeda ya. Apalagi ilmu parenting itu kan sangat berkembang ya. Ilmu apapun sih sebenarnya berkembang banget ya, fluktuatif, fleksibel dan lain-lain seperti itu. Sehingga akan ditemukan banyak perbedaan-perbedaan. Dan istilahnya kan mereka melihat, aku kan sudah punya anak yang udah gede dan hasilnya seperti ini, alhamdulillah. Gitu kan ya. Nah, yang mereka lihat tuh anak-anaknya ternyata berbeda gitu. Dan apalagi kebayang nggak kalau setiap hari tuh misalnya mereka ingin bermain sama cucunya atau menerapkan value dari yang mereka ini nih yang mereka pahami, terus tiba-tiba nih anak dan menantunya nggak boleh kayak gitu, salah, nggak boleh begitu. Jadi beda sekarang, kita zamannya beda. Sekarang tuh nggak boleh lagi kayak gitu, tuh nggak boleh, bahaya. Jadi jangan seperti itu. Jadi ibaratnya kita tuh selalu membuat bentrokan di situ, gitu. Jadinya pastinya kebayang nggak perasaannya gimana ya? Perasaannya pasti tentu aja, emang aku salahnya di mana sih? Emang sesalah itu ya aku tuh jadi orang tua dulu, gitu. Sedihnya emang aku segagal itu ya jadi orang tua ya, kok selalu disalah-salahin gitu ya. Nah, apalagi di sini kalau kita lihat ciri khasnya adalah mereka suka berbagi pengalaman dan ilmu seperti itu. Jadi kalau ada ciri khas seperti ini terus dihadapin di tantangan di kesehariannya, bolak-balik dibentrokin, langsung maksudnya dibentrokin itu maksudnya langsung ini ya, kayaknya salah mulu gitu ya, kayaknya nggak boleh semua yang dilakukan itu ya. Kira-kira perasaannya gimana? Nah, jadi kalau masukan dari saya ya, yang saya pelajari juga untuk menghadapi orang-orang yang di sini ya, untuk menghadapi orang-orang yang di rentang usia ini, yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah kita boleh banget kok bertanya. Ingat, oh mereka ini suka loh ditanya untuk berbagi pengalaman ya, berbagi ilmu. Jadi boleh banget, misal anak kita mau MPASI, Mah, dulu itu Mama waktu aku mau makan atau suami kita mau makan itu, dulu cara bikin buburnya gimana, Mah? Tanyakan saja yang simple-simple. Mah, ini dulu Mama kalau misalnya nyuapin gitu, untuk alas makannya itu pakai yang handuk biasa atau pakai yang gimana? Banyak aja tanya. Mah, ini kalau misalnya kita mau bikin ayam goreng ungkep itu gimana ya, Mah, bahannya? Tanya resep kah? Atau tanya Mah, beli sendok di sini di mana sih? Gitu ya, Mah, di tempat sayur langganan Mamah itu ada nggak sih jual ini? Kok kayaknya waktu aku ke sana, atau misalnya kalau kita tinggal serumah ya, kok kayaknya tuh seger-seger banget warnanya. Itu organik Tama, apa gimana ya, Ma? Kayak gitu. Soalnya anak aku tuh mau makan, dia suka banget. Jadi tuh tanya. Gitu, tanya walaupun istilahnya ya apapun jawabannya sebenarnya kita udah tahu gitu jawabannya gitu ya. Buat mereka sharing sesuatu. Seperti itu. Jadi mereka merasa didengarkan. Gitu. Intinya mereka pengen banget
dikasih kesempatan untuk sharing pengalamannya, gitu ya. Kalau di sini. Nah, kemudian 65 tahun ke atas ini memang makin sensitif lagi, apalagi kalau misalnya di fase sebelumnya mereka tidak didengarkan gitu ya, mereka dalam fase stagnation ini bertahun-tahun gitu, tidak difasilitasi gitu, nggak didengerin gitu kan ya, mereka merasa kesepian gitu, mereka nggak ada tempat berbagi cerita gitu ya. Nah, untuk selanjutnya bisa jadi ya ke despair ini gitu, jadi rentan sekali yang namanya kecewa, makin pengen ngerasa dihargain gitu ya, dengan cara efeknya itu dengan cara saking pengennya didengarkan, saking pengennya dihargai, jadinya keras gitu, jadinya gampang tersinggung, jadinya yang cucunya jadinya malah misalnya ya anak dan menantunya tuh nggak dikasih kesempatan untuk bebas mengurus cucunya. Jadi kalau cucunya nangis langsung diserobot, digendong, ayo sini sama nenek aja gitu misalnya. Atau misalnya kalau misalnya nggak boleh makan permen, udah nggak apa-apa, kasih aja sini nenek. Kenapa sama nenek gitu. Nah itu bisa jadi adalah efek karena saking, ayo dong dengerin aku, ayo dong tanya, ayo dong istilahnya hargain loh aku nih di sini. Kenapa sih, ada apa sih dengan aku tuh? Ya kok dibilangnya sesalah itu sih gitu. Makin kita tunjukin kalau aku tuh bisa loh jadi orang tua dan lain-lain ya makin banyak gesekannya. Ya. Dan satu hal sih teman-teman ya, satu hal saya paham sekali, kita tuh sudah berkeluarga ya kan, kita tentu saja masuk ke keluarga baru, punya keluarga besar baru gitu. Prinsipnya adalah memang kita yang adaptasi, kita yang berbuat baik kepada mereka gitu. Jadi di sini pun saya sangat memberikan masukan bahwa kita jaga mereka ya. Salah satu berbuat baik itu pada mereka adalah dengan menjaga marwahnya mereka gitu loh. Jadi tidak dengan mengeluhkan tingkah mereka di sosial media. Jadi saya cerita sedikit. Jadi waktu itu saya pernah beberapa hari yang lalu, saya tadinya tuh saya nggak percaya gitu ya, ngelihat di akun-akun parenting itu banyak yang ngeluhin, aduh mertua aku tuh selalu deh begini, orang tua aku tuh selalu begini. Saya tuh mikir, ya mungkin pada saat itu postingannya memang kebetulan memang membahas tentang hal tersebut, tentang nenek dan kakek gitu. Jadi saya waktu itu posting tentang anak menangis, saya ingat banget. Posting tentang bagaimana menghadapi anak menangis intinya ya, bahwa harus ditemenin dan lain-lain. Ternyata di situ saya cukup kaget qadarullah karena banyak sekali ternyata komentar-komentar yang cenderung mengeluh dan menjelek-jelekan orang tua gitu. Jadi sampai ada yang bilang mertua aku tuh nyebelin banget. Mertua aku tuh begini. Jadi karena saya benar-benar menjaga banget ya salah satu hal, karena kan saya nggak bisa dong istilahnya itu kan di luar kendali saya ya. Yang bisa saya kendalikan adalah ya bisa saya hapus atau bagaimana gitu kan ya, atau saya blok atau gimana. Tapi nggak sampai saya blok sih, saya hapus saja komentar-komentar tersebut. Tapi di situ saya punya dapat sebagai gambaran. Ternyata seluka itu ya, gitu. Seluka itu. Ternyata luka yang dikasih ke anak dan menantunya tuh bisa sampai segitunya, gitu ya. Dan balik lagi teman-teman, di sini saya mengajak teman-teman untuk ayo sama-sama kita berbuat baik pada orang tua dengan tidak mengeluhkan atau tidak menjelekkan. Lebih baik kita kumpul bareng-bareng di sini ya kan ya, kita buat
semacam, makanya saya sangat hargai ya teman-teman dari Jombang Baby Wearers ini, di mana di sini menyediakan sebuah kotak untuk kita untuk berbagi, istilahnya gitu. Dan ini kan private ya, bukan di ranah, bukan di tempat umum seperti itu. Nah, di sini saya sangat harapkan teman-teman, seorang penuntut ilmu, kita kan istilahnya belajar ya jadi orang tua. Saya tahu kita tuh belajar mati-matian untuk menjadi orang tua, belajar parenting di sana sini, ikut kelas ini itu, bahkan budgetnya kita siapin. Ingatlah bahwa akhlak penuntut ilmu itu semakin dia punya ilmu, dia akan semakin rendah hati. Jadi tunjukkanlah kepada orang tua kita, ketika kita punya ilmu, ya, maka adab dan akhlak kita juga jadi lebih baik. Gitu. Jadi jangan sampai gara-gara ilmu kita ini, ngatasin anak tantrum tuh seperti ini ya. Oh, ternyata tuh kalau anak nangis harus begini, anak makan tuh harus begini. Karena ilmu yang nggak seberapa ini, ya, kita jadi menyakiti hati orang tua. Kita jadi ngomong yang ngomong yang keras sama mereka. Kita jadi menjelek-jelekan mereka di publik ya, di media sosial, di mana media sosial itu adalah bisa dibilang tempat umum, istilahnya gitu ya. Nah, jadi saya sangat berharap setelah kita semua nih, kita semua yang ber-23 ya, setelah dari sini benar-benar kita fokuskan bagaimana kita berbuat baik sama orang tua. Kalaupun misalnya kita sudah belajar, tapi istilahnya di situ orang tua tetap memberikan gesekan dan lain-lain, biarlah itu menjadi ujian buat kita dan semoga kita dapat pahala kesabaran dari Allah. Gitu. Yang penting kan kita sudah ikhtiar, gitu ya. Allah kan ngelihat bagaimana kita ini menghadapi ujian ini, apakah kita menjadi hamba yang bertakwa ataukah malah kita jadi berbuat dosa, istilahnya gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan ujian yang berat dengan cobaan, istilahnya bisa dibilang cobaan ya, cobaan pengasuhan, kita nggak bisa bebas mengasuh anak kita, jangan sampai itu jadi kita makin merugi dengan cara kita zalim sama orang tua. Gitu. Nah, jadi di sini silakan pahami tahap psikososialnya dan silakan diatur strateginya, kira-kira orang tua aku tuh senang didengerin, jadi gimana caranya apa yang bisa aku tanyakan nih? Bikin list sederhana dari sekarang, ya. Bikin list sederhana dari sekarang kayak, Mama dulu baju bayi itu dikasihin ke orang atau disimpan ya, Mah? Simpennya di mana, Mah? Kalau kasih kemana, Mah? Tanyain aja. Hal-hal yang sangat sederhana dan sepele. Gitu. Itu akan membuat orang tua kita merasa dibutuhkan. Ya, mereka tuh karena anaknya udah gede, jadi merasa, mereka ini nggak butuh orang tua lagi ya, seperti itu. Jadi, ya gitu deh. Oke, ya, kita lanjut. Nah, jadi di sini ada lagi ya, saya di sini lebih mengkerucutkan dinamika rumah extended family, di mana di dalam satu rumah di situ ada beberapa kepala keluarga. Jadi di sini tidak satu suara dalam penanaman value ke anak, orang tua tidak bebas dalam mengatur tata ruang atau memfasilitasi anak, ada anggota keluarga yang lebih dominan dibanding yang lain, misalnya kakek dan nenek. Dan di sini saya akan membahas plus dan minusnya. Ya, jadi memang tidak satu suara dalam penanaman value ke anak, tentu saja ya pasti seperti itu, karena balik lagi teman-teman, ketika kita menjadi orang tua, ya kita kan semua ya, kita sendiri dan juga pasangan kita, suami kita, itu kan merupakan produk pengasuhan dari orang tua kita dulu, ya kan? Dan tentu saja di situ ada poin-poin dari pengasuhan tersebut yang pengen kita adaptasi, ada yang pengen kita eliminasi. Dan untuk mengeliminasi hal tersebut aja itu susahnya minta ampun. Contohnya, misal kita dulu dibesarkan dari orang tua yang melakukan kekerasan, karena kan dulu
untuk membuat anak disiplin tuh harus dengan keras, harus dipukul, harus dibentak, harus dijerit-jeritin gitu. Sedangkan sekarang kita udah tahu nih banyak penelitian bahwa yang tidak membuktikan hal tersebut. Justru untuk membuat anak jadi disiplin, untuk membuat anak itu jadi tangguh, justru tidak boleh dikasih kekerasan gitu kan ya. Justru harus benar-benar dipenuhi tangki cinta dan kasih sayangnya gitu untuk membuat mereka tangguh. Kan itu salah satunya ya. Salah satunya yang pengen kita eliminasi. Misal. Tapi balik lagi, karena kita tadi kan produk pengasuhan dan ketika masih kecil itu kan kita otaknya kayak spons. Ya, otaknya itu kan kayak spons. Apapun yang dilakukan dari sekitar kita, itu akan jadi memori kita dan kita juga secara nggak sadar akan meniru hal tersebut. Nah, jadi bisa jadi hal yang kita eliminasi itu justru malah ketika aku nggak pengen mukul anak aku nggak pengen melakukan kekerasan, tapi ternyata ketika kita lagi di emosi marah ini tadi, ternyata perlakuan kita persis seperti yang dilakukan orang tua dulu terhadap kita. Susah banget mengeliminasinya gitu kan ya. Nah, ditambah lagi ada intervensi mungkin dari si orang tua ini, dari orang tua atau misalnya mertua gitu ya, ketika kita menanamkan value ke anak dan ketika kita berusaha untuk mengubah, berlatih diri kita, mengatur emosi dan lain-lain untuk mengeliminasi konsep pengasuhan yang dulu gitu. Jadi memang berat sekali dinamika rumah yang extended family ini ya. Jadi double. Nah, balik lagi kita berdoa sama Allah, banyakin berdoa. Semoga kita tuh dikasih kesabaran, semoga kita dikasih pahala sabar dan benar-benar kita harus aware sama diri sendiri. Balik lagi saya akan selalu konsisten aware sama diri sendiri. Saya tahu sulit teman-teman. Saya tahu teman-teman kita kumpul di sini tuh mungkin dengan permasalahan yang hampir sama. Bagaimana sih ya membawa diri di depan keluarga, di depan mertua dan orang tua kita, istilahnya kayak gitu ya. Bagaimana sih sulitnya mempertahankan value yang kita bawa dari rumah, dari suami yang sudah kita sepakati, diacak-acak, diintervensi istilahnya gitu. Tapi balik lagi, kita ikhtiar, jangan sampai cobaan atau ujian yang Allah kasih buat kita sekarang malah membuat kita menjadi di ujung jurang dosa. Jadi pilihlah selalu mana jalan yang tidak menyelisih syariat. Pilih yang itu, walaupun sulit, pilih yang itu. Ya Allah, aku ingin sekali, aku nggak pengen dengan ujian ini menjadikan aku hamba yang merugi nantinya. Gitu ya. Jadi itu tuh bisa banget jadi kekuatan diri kita, jadi inner power kita untuk bertahan. Saya tahu sulit banget, saya tahu betapa terkikisnya mental kita ya ada di kondisi ini. Gitu. Nah, jadi pelan-pelan kita cari strategi. Nah, balik lagi orang tua tidak bebas dalam mengatur tata ruang untuk memfasilitasi anak, gitu ya. Jadi bisa juga istilahnya kita kan tahu ya bahwa anak itu eksplorasi harus anak itu nggak bisa diem gitu kan ya, suka tantrum dan lain-lain gitu. Jadi mungkin saja ada gesekan-gesekan di situ di mana orang tua kita tidak berkenan ya, pengennya rumah rapi terus misalnya, pengennya anaknya nurut terus dan lain-lain gitu. Jadi kita tidak bebas dalam hal memfasilitasinya. Nah, ada anggota keluarga yang lebih dominan ya. Dan nenek ini sangat dominan sehingga kita pun jadinya bisa entah itu jadinya kita membangkang, jadi yang kayak seperti tadi yang saya bilang ya, baru aja mau diiniin kitanya nggak boleh misalnya gitu, atau kitanya jadi permisif, jadi ya udahlah, iya udah deh, ya udah mau gimana lagi, jadi pasrah gitu, sehingga ya value yang didapatkan anak kita makin nih istilahnya gitu. Nah, jadi sekarang itu gimana caranya strategi kita? Ada hal-hal yang kita let go, ya udah nggak apa-apa kalau samanya kayak misal gitu. Ada yang kita pertahankan, ya dengan cara yang baik tentu saja ya. Nah, di sini yang mau saya bilang adalah balik lagi teman-teman.
kita baru saja merasakan bagaimana menjadi orang tua. Ya, baru beberapa tahun loh, kita ya, merasakan menjadi orang tua. Oh, begini ya sensasinya, begini ya sulitnya, begini ya rasa cintanya itu ya, beda kan ya dengan rasa cinta dengan suami, dengan kakak adik kita, dengan orang tua kita ya, cinta dengan anak tuh beda. Gitu, oh begini. Kita jangan lupa, kita istilahnya kita berproses menjadi orang tua gitu ya. Kita jangan lupa bahwa di sini pun ada yang berproses. Orang tua kita, mertua kita, itu juga sedang berproses menjadi kakek nenek. Mereka baru merasakan, baru beberapa tahun merasakan, oh begini ya rasanya cinta ke cucu itu ya. Oh luar biasa sekali besarnya ya cinta ke cucu. Oh ternyata tuh kayak gini ya ketika jadi nenek ya. Kayaknya tuh beda banget sama ketika kita punya anak. Kalau punya anak dulu tuh istilahnya kita bisa nolak permintaannya, tapi kalau udah cucu yang minta, aduh itu susah banget loh untuk nolaknya dan lain-lain dan lain-lain. Jadi di sini tuh sama-sama berproses. Orang tua kita berproses menjadi kakek dan nenek, kita juga berproses menjadi orang tua. Gitu. Nah, maksud saya ketika kita juga paham sisi orang tua kita ya, yang juga nggak mudah, gitu ya, nggak mudah istilahnya proses yang terjadi pada saat itu, gitu ya. Harapannya kita jadi lebih banyak maklum dan harapannya kita bisa jadi cari celah bagaimana mengambil hatinya. Oke, sekarang saya mau bahas plus minus. Plusnya di sini tentu saja teman-teman nggak perlu jauh-jauh, teman-teman akan banyak sekali dapat kesempatan untuk berbakti sama orang tua. Gitu ya. Kalaupun kita tinggal di tempat mertua, di situ banyak sekali kesempatan untuk mengizinkan suami kita berbakti sama kedua orang tuanya, gitu ya. Kan istilahnya kita tuh ketika jadi menantu nggak berlomba jadi menantu yang baik ya, tapi bagaimana kita menjembatani supaya suami kita itu bisa selalu berbakti sama kedua orang tuanya kan gitu ya. Kita bukan jadi penghalangnya. Dan anak kita nggak perlu jauh-jauh mencari contoh bagaimana sih berbakti sama orang tua itu. Mereka lihat langsung setiap hari, setiap saat di depan matanya. Mereka akan ngelihat, oh ternyata seperti ini ya, contoh ketika seorang anak yang sudah dewasa itu ngurusin orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Dia nggak perlu lari kemana-mana, teman-teman. Di kesehariannya sudah seperti itu. Nah, jadi mungkin ini ya, yang tadi kan inner power kita bisa dengan, ya Allah aku nggak mau, jangan tolong aku supaya ujian ini tuh nggak membuat aku dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat terus bahwa pada saat ini kita tuh sedang mempresentasikan langsung ke anak kita. Begini nak, caranya memperlakukan orang tua. Balik lagi itu pilihannya di kita. Apakah kita mau mengkomunikasikannya itu dengan cara yang tidak baik? Apakah kita mau mengkomunikasinya dengan cara ya udah iya tanpa bisa jadi permisif sekali, ataukah kita benar-benar ada yang kita iakan, ada yang boleh kita tolak selama itu tidak menyelisih syariat. Nah, jadi kita sedang mempresentasikan itu juga ke anak kita. Gitu. Jadi dan istilahnya di sini saya, ayo teman-teman kita hadir di masa kini. Kadang-kadang itu kita selalu berandai-andai ya, apalagi kalau misalnya kita lagi timbul gesekan gitu ya, kita berandai-andai bahwa seandainya aku tinggal di rumah sendiri, seandainya mertua aku tuh nggak begini, seandainya orang tua aku tidak begini, seandainya begini, seandainya begini. Kapan ya? Aku pasti akan lebih bahagia ketika aku pindah rumah nanti tinggal sendiri dan lain-lain. Sehingga kita skip untuk hadir di momen tersebut. Nah, jadi perbanyaklah hadir, benar-benar ibaratnya mindful ya, hadir pada saat di momen tersebut. Itu kuranginlah andai-andai seandainya begini, karena apa? Itu bukan ranahnya kita untuk mikirin hal tersebut. Itu nggak bisa kita
kondisikan, nggak bisa kita kendalikan. Gitu. Yang bisa kita cari solusinya adalah bagaimana aku mengatur hati dan strategi. Ya. Nah, jadi di sini yang strategi pertama, gimana sih kita caranya win-win solution-nya supaya kita kan berada di tengah-tengah ya. Di satu sisi kita mau memfasilitasi anak kita, tapi di sisi lain kita menjaga hati orang tua, istilahnya kayak gitu ya. Jadi balik lagi, kalau misalnya teman-teman di sini, ini saya korelasikan dengan bagaimana kita menciptakan lingkungan ya. Jadi untuk menciptakan lingkungan tersebut intinya untuk memfasilitasi anak untuk eksplorasi dan lain-lain, itu yang penting adalah aman dulu. Aman ya, safe area. Ya, sehingga kita nggak dikit-dikit bilang jangan ya. Sehingga di situ kalau anak sedang bereksplorasi di situ kita udah yes aja, yes area istilahnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman boleh banget nih, misal semua orang sudah tidur atau di rumah lagi kosong, boleh banget kita jalan-jalan keliling rumah ya, dengan mengkondisikan mata kita tuh setinggi anak kita. Jadi kalau misalnya anak kita 1-2 tahun, mungkin kita bisa jalannya pakai lutut gitu. Atau kalau anak kita masih lebih kecil lagi, kita boleh banget merangkak di situ sehingga kita bisa lihat sudut pandangnya anak. Di situ akan dilihat ya, kira-kira apa nih yang bahaya. Oh, ternyata di ruang tamu, ternyata biasanya ruang tamunya tuh ada ujung-ujung kaca ya, ada ujung mejanya tuh bahaya sekali ya, gitu kan ya, lancip banget nih bisa luka. Jadi gimana? Boleh banget misalnya kita kasih plastik di situ, sehingga kalau misalnya anak kita kepentok, iya sakit sih, tapi nggak seberbahaya kalau misalnya di situ dikenain ujung kaca. Gitu. Oh ternyata ada sofa, di mana sofanya lumayan tinggi, gitu ya. Misalnya di ruang tamu ya. Oh ternyata di sofa ini lumayan tinggi gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Oh mungkin pada saat anak kita sedang eksplorasi di sana, pastikan kita ada di situ, atau di bawah kita kasih karpet. Jadi kalau jatuh sakit sih, tapi nggak sampai yang luka banget-banget. Kemudian di situ ada guci misalnya. Oh ternyata kalau aku jalan, mata anak aku jalan setinggi anak aku, ternyata guci itu tuh masih bisa keraih sama dia. Jadi apa yang bisa dilakukan? Entah itu disimpan atau diletakkan di tempat lain. Seperti itu. Karena apa? Kadang-kadang balik lagi, mungkin di sini ya relate sama teman-teman yang nenek kakeknya anak-anak itu suka dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh gitu. Awas bahaya, awas ini, awas ini. Jadi balik lagi, kita menciptakan, kita bisa jawab, insya Allah aman kok Nek, ada aku di sini. Insya Allah aman kok Nek, ini ujung mejanya udah aku taruhin plastik. Misal udah aku taruhin karet, jadi nggak sakit. Gitu. Terus misal contohnya di ruang keluarga biasanya akan banyak sekali colokan. Ya nggak tahu kenapa anak kecil itu kayaknya tuh menarik banget ya colokan tuh, padahal nggak ada menarik-menariknya, cuman kayak 2 bolongan kecil gitu doang gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bisa banget kita tutup. Kita tutup misalnya ditutup pakai meja kah, atau ditutup pakai kardus, atau ditutup pakai kursi, atau misalnya sekarang ada banget, ada jualannya pengaman colokan itu. Sehingga balik lagi, kalau misalnya kakek neneknya, jangan kesana colokan ini, kita bisa bilang, udah ditutup kok itu, aman insya Allah. Jadi balik lagi, kita bisa kasih tahu ke kakek dan nenek bahwa insya Allah cucunya ini tidak semembahayakan itu, kok aman, ada aku memberikan usaha begini. Begitu juga kayak di ruang makan ya, di ruang makan biasanya ada garpu ya, ada mungkin ada pisau yang untuk pisau roti dan lain-lain. Jadi jauhkan dari gapai anak ya, gapai anak. Begitu juga di kamar mandi. Nah, terutama di kamar mandi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat area rumah yang paling berbahaya itu 2, kamar mandi sama dapur. Kalau di kamar mandi kan pasti awas, hati-hati kepleset, nanti kepleset, diam, sini sama nenek aja, nenek gendong aja, nggak usah di ini kayak gitu misalnya. Kita bisa kasih anti-slip di situ sehingga kita bisa bilang nggak izin kone ada anti-slip di situ.
Ini Nek aku temenin, sama aku kok, atau sama Mbak kok Nek. Iya, itu dia pegangan kok Nek, di situ ada pegangan, jadi dia pegangan kok di situ, jadi aman. Jadi balik lagi di sini saya tidak mengatakan bahwa kita tuh harus terus sama mereka. Boleh kita jawab, tapi dengan cara yang baik dan istilahnya kita jawabnya sesuai sama tembakannya istilahnya. Kayak misal mereka takut cucunya jatuh, ya kita pastikan aman. Gitu kan ya. Balik kita pastikan kondisinya aman, ada kita kok yang jagain, bisa kayak gitu. Oke. Begitu juga di dapur, kalau misalnya di dapur itu kita lihat ada minyak tanah misal, atau minyak, atau misalnya deterjen dan lain-lain, jauhkan dari gapaian anak. Seperti itu. Nah, di satu sisi kita jujur sama diri sendiri ya, teman-teman. Kita tuh separno apa sih sama anak kita? Kita mungkin akan melihat ya di postingan seseorang misalnya ya yang memposting istilahnya anaknya masih umur 2 tahun, 1 tahun tapi sudah pakai piring beling istilahnya kayak gitu. Kita pengen juga seperti itu, tapi di satu sisi aduh takut deh nanti pecah dan lain-lain. It's okay. Nggak apa-apa, kita nggak harus memulai dari apa yang orang lain mulai. Atau kalau misalnya, wah kalau pakai piring beling sih nenek kakeknya bisa jantungan ngelihat cucunya gitu kan ya. Jadi sepertinya nggak bisa dilakukan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Kita bisa ganti, misal pakai stainless, ya alat makannya pakai stainless gitu, jadi yang aman gitu. Kan tidak disarankan lagi ya pakai melanin ya. Atau dari kayu ibaratnya seperti itu ya. Jadi di situ bisa banget kita cari gantinya apa. Dan sesuaikan sama kondisi. Maksud saya gini, kalau misalnya orang tua kita tidak berkenan Gucci-nya dipindah, ya kan? Atau tidak berkenan istilahnya Gucci-nya disimpan, dan lain-lain lah ya. Kita jangan langsung mikir, ya dia mah enak tinggal di rumah sendiri, gue mah di rumah mertua gimana? Gue mah di rumah orang tua gimana? Stop mikir seperti itu, tapi kita pikir celah apa yang bisa kita cari. Ya gimana anak gue nangis mah ya nenek kakeknya langsung. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi tuh gini loh, nggak apa-apa semua orang itu semua orang itu kayak nggak memfasilitasi anak kita dan lain-lain. Yang penting dimulai dari orang tuanya dulu. Seenggaknya, kalau misalnya anak merasa nenek kakeknya itu nggak memfasilitasi mereka, yang penting mereka merasa orang tuanya ini ada buat mereka. Itu aja dulu. Jadi cari celah. Nggak bisa dibikin di ruang tamu. Cari celah mana yang bisa. Gitu ya. Nah, jadi kita buat rumah ramah anak itu anak bagian dari rumah gitu ya. Dan bisa memfasilitasi kebutuhan mereka sendiri. Gitu. Dan ini istilahnya seperlunya. Ya, jadi kalau misalnya nggak mungkin dong kita mau merombak habis-habisan rumah orang tua kita gitu kan ya. Jadi mulailah dulu. Salah satunya yang bisa dimulai pertama kali adalah memanfaatkan ruang privacy. Jadi kita bisa mulai dari situ, teman-teman ya. Ini adalah saya dulu kan punya pengalaman juga ya tinggal sama mertua selama 3 tahun dulu. Dan saya LDM sama suami. Di situ saya satu rumah sama adik-adik ipar, sama mertua saya, ibaratnya, which is saya orang Sumatera asli dan mertua saya orang Jawa asli. Jadi memang banyak sekali pada saat itu lumayan berat gesekannya, istilahnya gitu ya. Nah, jadi salah satunya yang dimanfaatkan adalah ini, saya manfaatkan ruang privasi. Apa dulu deh yang bisa kita fasilitasin ke anak kita. Gitu ya. Jadi dulu 1000 hari pertamanya Aksara. Ini contoh ya, teman-teman. Silakan mana yang bisa diadaptasi, mana yang bisa ditiru, silakan. Salah ini contoh gimana kita membuat kamar ramah anak gitu. Karena kalau kita tinggal di rumah orang tua, yang bisa kita otak-atik tuh hanya kamar kita biasanya. Bisa dimulai dari situ maksud saya ya. Nah, jadi dulu itu 1000 hari pertamanya Aksara, 1000 hari pertama kehidupannya Aksara itu 80% stimulasinya ya. Di sini. Di kamar 3x3 ini.
Jadi ini kamar saya dan Aksara dulu, istilahnya kayak gitu ya. Jadi apa yang bisa difasilitasi? Jadi di sini kalau bisa teman-teman lihat, Aksara dulu suka banget manjat, dan dia suka manjat jendela. Ya, biasanya jendela itu kan gede gitu ya, jadi enak banget dipanjat. Nah, sementara ya tentu saja nenek kakeknya pada saat itu takut lah istilahnya, parno ya, ngelihat anak bayi manjat-manjat gitu. Jadi di sini saya akalin, tadinya sebelum saya ke sini sih tadinya tuh kasurnya itu di sini. Nah, di sini. Jadi bersebelahan sama jendela. Tapi karena di situ Aksara sukanya manjat, jadi saya pindahin kasurnya di sini. Sehingga kalau misalnya kakek neneknya lihat Aksara manjat jendela, saya bisa bilang, iya kan di bawahnya kasur, jadi kalau jatuh ya empuk. Gitu. Jadi dia aman. Jadi kita ada jawaban. Tenang, Nek, cucunya aman, gitu ya. Nah, jadi terus di sini memang biasanya kan memang yang disarankan itu kasur itu ya ada keteraturan di situ ya, kasur ya buat tidur gitu kan ya. Nah, di situ saya nggak bisa memfasilitasi seperti itu karena ya dia main puzzle di kasur, main pom-pom di kasur gitu kan ya, main lompat-lompatan di kasur, atau kalau yang basah-basahan baru deh di lantai atau di teras biasanya. Jadi yang bisa saya iniin adalah keteraturan di waktu. Jadi kalau udah waktunya tidur, ini mainan nggak boleh lagi ada di kasur seperti itu. Karena saya nggak bisa memberikan value bahwa yang sesuai value di mana kasur itu ya harus tetap jadi tempat tidur, kasur itu bukan tempat main, kasur itu bukan tempat makan snack dan lain-lain. Saya nggak bisa gitu. Jadi bisa dilakukan kayak gitu. Jadi lebih ke waktunya. Nah, kemudian salah satu prinsip dari ruangan yang ramah anak adalah anak bisa mengambil sendiri barang kebutuhannya di situ. Jadi silakan teman-teman apa nih yang bisa dilakukan di situ. Misal di rumah, di kamarnya itu disediakan air minum, misalnya gitu. Letakkanlah tempat minumnya anak itu di tempat yang terjangkau dia. Gitu. Nah di sini kalau saya contohnya adalah alat centilnya Aksara kalau habis mandi. Jadi sisir, ya kan, bedak, ada kolen gitu-gitu ya, ada minyak rambut dan lain-lain, itu saya taruh di sini. Dimana di sini dia kalau habis mandi dia bisa ambil sendiri mana sisir dan lain-lain. Terus di sini saya letakkan rak buku ya, nanti saya ada cerita sendiri tentang rak buku ini. Dan balik lagi, yang namanya memfasilitasi anak harus tetap ada batasan. Jujur sama diri sendiri. Dan salah satu value-nya saya paling nggak suka kalau skincare dan alat makeup saya dimainin. Nggak bisa. Karena ya selain saya nggak tahu itu bisa jadi toksik ya buat anak ya. Ya gimana ya, sayang aja gitu, saya belinya lumayan misalnya kayak gitu, terus dalam sekejap tuh dihancurkan sama mereka. Saya sangat tidak berkenan, sehingga di situ skincare dan alat makeup saya itu saya letakkan di tempat yang tidak bisa dia raih, di tempat yang tidak terlihat sama dia, yaitu di sini. Di sini. Ketika dia agak gede dikit kan, dia kalau naik sini bisa ngelihat sini ya. Ya udah, berarti saya dalam laci ini gitu. Jadi tanya sama diri teman-teman sendiri, mana yang nggak boleh ya. Kalau saya kan skincare ya, kalau teman-teman mempersilahkan ya pakai aja skincare ibu nggak apa-apa gitu ya, silakan, maksudnya punya preferensi masing-masing. Terus di sini ada lemari, di mana lemari ini juga ada baju-bajunya, baju-baju lamanya mertua, terus juga sebagian ada baju saya di sini. Terus di sini ada bajunya Aksara ya. Nah, ini salah satunya lagi yang bisa kita fasilitasi ke anak kita adalah dia gampang mengambil baju ya. Jadi di sini adalah tempat bajunya, laci-laci baju Aksara. Sebenarnya ada 4 ya, 4 tingkat ya. Satunya paling atas buat saya. Jadi 3 ini ditempatin baju pergi, baju main, baju tidur. Sehingga di situ kita bisa ngenalin sama anak, sekarang kita waktunya bermain. Habis mandi kita mau main nih, habis ini berarti kita di rumah, kita bisa ambil yang bajunya di rumah. Jadi di sini boleh banget kita kasih gambar anak kecil yang lagi bermain, yang ini anak kecil lagi ke
mall atau ke playground di luar, ya ini anak kecil lagi bobo, sehingga di situ dia bisa lihat, oh ya aku kan mau bobo ya, berarti aku ngambil di sini. Aduh, nggak bisa aku kayak gitu, anak aku tuh sering banget berantakin, nggak bisa, tuh kan mikir lagi nggak bisanya. Ya dia mah enak, ada yang bantuin, aku nggak bisa kayak gitu, semuanya aku capek sekali dan anak aku suka ngeberantakin. Jadi balik lagi, sebenarnya siapa yang memfasilitasi ini tadi? Siapa yang selalu menyalahkan keadaan? Sebenarnya kalau saya dulu ya saya sendiri gitu loh. Saya sendiri yang, ya mana bisa gue kayak gitu. Ya kalau seperti itu terus kita emang gak maju-maju, gak kemana-mana. Begitu-begitu aja. Sama anak marah-marah terus, ya kan? Sama orang tua bentrok terus, dan lain-lain. Ujung-ujungnya mental kita juga yang terkikis gitu ya. Nah jadi apa yang fasilitasi? Di satu sisi kita nggak mau tiap malam itu ngelipetin baju anak yang sabrak-abrak, di satu sisi kita memfasilitasi dia. Jadi boleh banget teman-teman taruh di sini misal 5 baju atau 10 baju. Ditempatin ke tempat yang lain, atau taruh kardus terus ditaruh di atas lemari. Seperti itu boleh banget. Atau sehingga di situ kalaupun diacak-acak kita akan lebih mudah ya, nggak terlalu kehabisan energi untuk ngebersihinnya lagi, ngelipetinnya lagi. Gitu. Kemudian, ini rak buku ya. Memang yang difasilitasi, yang direkomendasikan, balik lagi kan kita tuh kadang-kadang yang direkomendasikan buat mengoptimalkan tumbuh kembang anak tuh yang seperti apa gitu kan ya. Terus tiba-tiba kalau benda itu terlalu mahal atau misalnya nggak muat di ruangan kita atau misalnya balik lagi nyalahin keadaan. Nggak mungkin seperti itu dan lain-lain gitu. Jadi pengalaman saya dulu adalah ya saya tahu buku itu harus ngadepin yang direkomendasikan ya, supaya anak bisa lebih gampang untuk memilih buku yang mana dari depannya itu. Cuman di situ nggak bisa saya lakukan, karena apa? Ruangannya kan nggak cukup yang pertama. Yang kedua, buku yang ada di depan itu kelemahannya adalah nggak bisa meletakkan banyak buku di situ. Jadi memang saya nggak bisa pilih, jadi saya pilihnya adalah buku yang ada di samping. Ya udah saya bisanya itu kok, yang penting istilahnya si anak saya ini bisa ngambil sendiri bukunya kan, kayak gitu ya. Saya nggak bisa kasih yang ideal kata orang, tapi seenggaknya ada lah beberapa faktor yang bisa saya fasilitasi. Ternyata ya bismillah atas izin Allah ya, memang kita tuh nggak boleh ya meremehkan anak. Ternyata anak-anak itu bisa loh membedakan mana buku yang tentang misalnya, atau buku yang tentang kendaraan, atau buku-buku yang tentang binatang buas misalnya, itu dari pinggiran-pinggiran, sampul pinggirannya ini. Jadi bisa bedain. Jadi balik lagi teman-teman, di saat kita tuh merasa aku nggak bisa sempurna, nggak bisa optimal, nggak bisa maksimal membersamai anak karena beberapa faktor ini, cari yang bisa, fokuslah yang bisa sama apa yang aku lakukan. Di situ anak insya Allah akan bisa. Insya Allah Allah akan berikan pertolongan buat kita. Allah itu akan memberikan anak kita kemudahan untuk belajar dan lain-lain. Balik lagi seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah kondisi dulu ya. Silakan teman-teman istilahnya mana yang bisa dimulai dari mana gitu ya. Nah, jadi yang pertama pahami jika mereka itu sedang berproses ya, dan jangan lupa urgensi yang terpenting, koneksi dengan anak. Kadang-kadang kita tuh mikirnya supaya anak aku nggak kecampur ya value-nya, aku harus konsisten. Pokoknya kata mama nggak boleh anak ya. Pokoknya kalau kata mama dilarang, itu pokoknya nggak boleh. Biasanya kayak gitu ya. Bentar. Ini diriku mendengar suara. Maaf ya. Saya tuh gampang ini gara-gara semenjak pandemi ini, jadi saya tuh gampang terdistraksi orangnya. Oke, lanjut. Karena kita tuh
bentar. Ini teman-teman minta tolong ya. Ada yang nggak ke-mute nih, jadi ada suara yang nih, Mbak Juliana. Saya mute dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi tuh gini, kita jadinya mementingkan konsisten terus. Kita tanya lagi, mungkin nggak sih jadinya kita jadi orang tua yang keras secara tidak kita sadari, kita jadi orang tua yang galak, yang suka marah, yang nggak asik, yang pokoknya gitu deh sama anak ya, karena pikiran kita tadi, kita kan satu rumah nih ya sama orang tua ya, atau sering berkunjung ke rumah orang tua. Jadinya value kita tuh nggak bisa konsisten. Jadi pokoknya aku harus mempertahankan konsisten itu. Di sini saya punya semacam metafora ya atau analogi ya. Anggaplah kita sebagai orang tua itu adalah keran air, di mana kita mau dan anak kita tuh misalnya kita analogikan saja ya, tumbuhan misalnya ya, di mana kita mau mengalirkan air ke dalam tumbuhan itu, ke tumbuhan itu supaya dia bisa bertumbuh kembang gitu kan ya. Air ini adalah value atau cara kita ngasuh mereka gitu. Tentu saja kita butuh media. Si keran ini butuh media dong untuk mengalirkan si air ini. Misalnya keran ini butuh selang ya untuk mengalirkan air ini. Selang ini anggaplah koneksi antara kita dengan anak atau antara keran dan si tumbuhan ini ya, penjembatan. Nah, penjembatan dari orang tua dan anak itu adalah koneksi dan kedekatan gitu ya. Bayangin kalau misalnya kita udah lost nih, kerannya udah lost banget yang ngalirin air udah paling maksimal, tapi kerannya mampet, mau segede apapun, selangnya mampet, mau segede apapun keran ini ngalirin air, itu air nggak akan sampai ke tumbuhan tersebut. Nggak akan sampai, setetes dua tetes aja. Tapi ketika selang ini tadi nggak ada hambatan, ya, maka di situ air ini akan ngalir dengan lancar. Sama kayak contohnya yang masalah koneksi ya, dan memang sudah ada penelitiannya bahwa seseorang itu akan cenderung lebih mendengarkan orang lain yang dekat sama dia, di mana dia merasa terkoneksi, merasa dekat sama dia dibanding orang asing, gitu ya, dibanding orang yang dia anggap nggak dekat. Contoh, misal teman-teman di sini memposting sesuatu, misal kayak gitu ya. Terus yang satu nih tiba-tiba ada DM dari 2 akun. Akun yang pertama adalah sahabatnya teman-teman, di mana akun ini tuh teman-teman merasa teman-teman nyaman sekali sama orang ini, mengerti, pendengar yang baik. Kalau teman-teman susah dia ada di samping teman-teman gitu. Sahabat ini bilang, postingan kamu yang aku baru lihat loh, postingan yang terbaru kamu bagus banget tulisannya. Tapi yang dibahas tuh sensitif banget deh. Apa nggak di take down aja ya? Soalnya begini. Yang satu adalah DM dari entah orang, entah berantah, ataupun dari orang yang kenal, tapi kita nggak nyaman sama dia. Terus dia tiba-tiba bilang, tolong dong di take down gini. Yang mana yang bisa kita terima? Tentu saja DM dari sahabat kita. Bayangin kondisinya kalau ini anak kita. Ketika dia sama orang tuanya, dia menghadapi orang tuanya tuh ngomel, bentak. Karena pokoknya kalau kata mama nggak boleh nonton, ya nggak boleh nonton ya nak ya. Nggak ada, pokoknya kalau kata mama nggak boleh makan permen, nggak boleh makan permen. Galak banget pokoknya. Sementara itu, sama nenek kakeknya, kenapa cucu kenapa sayang, sini nak sini sama nenek kakek ya. Mereka merasa dirangkul, mereka merasa disayang, mereka merasa apa yang aku inginkan tuh dikasih gitu. Jadi akan sangat sulit buat kita untuk menanamkan value. Jadi pastikan koneksi kita sama anak kuat di situ. Nah, di sini saya nggak bisa bahas ya bagaimana cara menguatkan koneksi dengan anak, karena itu harus satu sesi sendiri, teman-teman. Jadi kita fokuskan dulu sama yang ini ya.
Lalu tanya sama diri sendiri. Tanya jujur deh, jujur sama diri sendiri. Mungkin nggak sih kesombongan ini, mungkin nggak selama ini aku tuh sombong karena merasa aku lebih baik dari mereka. Karena merasa, ya ampun, mama sama papa kan menorehkan inner child dan luka pengasuhan. Pengasuhannya tuh salah, yang benar itu adalah teori yang baru saja aku pelajari. Jadi kita selalu merasa, ya nggak deh, itu salah. Sehingga ini di dalam hati ini selalu bergejolak, gitu ya. Nah, mungkin nggak kita merasa lebih baik, sehingga timbul kesombongan, ya. Nah, dari situ kan seperti tadi saya bilang, harusnya akhlak dari penuntut ilmu itu adalah rendah hati, gitu ya. Jadi jangan merasa lebih baik dari orang tua, nggak mungkin, gitu. Nah, carilah win-win solution. Seperti tadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita nggak bisa memfasilitasi satu rumah gitu ya, carilah manfaatkan ruang privasi dulu. Terus tidak memaksakan hal yang di luar kendali, ya, dan juga pahami bahasa cinta orang tua. Nah, jadi di sini 5 bahasa cinta dari Gary Chapman. Jadi mungkin teman-teman observasi dulu orang tuanya seperti apa, dan mungkin di sini udah tahu juga ya ada 5 bahasa cinta ya, tapi biasanya ini diaplikasikan sama pasangan. Sebenarnya 5 bahasa cinta ini bisa diaplikasikan ke semua orang, termasuk ke orang tua kita. Apakah orang tua kita tuh words of affirmation, quality time, receiving gifts, acts of service, atau physical touch? Jadi kalau ciri-ciri orang yang words of affirmation itu, mereka senang dihargai dengan kata-kata. Jadi merasa dihargai, merasa disayang, dan menunjukkan rasa sayangnya dengan cara kata-kata. Misalnya, wah, masakan mama enak, alhamdulillah nih, mama masak ini nih hari ini, wih, nggak ada, emang paling enak, misal gitu. Senang dihargain seperti itu, gitu ya. Kalau quality time lebih ke ngobrol berdua, gitu ya. Kita benar-benar meluangkan waktu berdua sama orang tua tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh sore-sore, mah ini yuk nongkrong di teras yuk, kayak gitu misalnya. Atau mah ini yuk ngaji bareng yuk, ke kajian bareng yuk, mah ayo mah kita ke supermarket bareng yuk mah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, adanya kita waktu yang berkualitas sama mereka. Receiving gift ini mereka biasanya menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan kasih hadiah. Itu cucu, misal contoh, itu cucu kasih mainan, dor kasih mainan. Terus misalnya nggak harus yang mahal ya, misalnya ngasih kita anak dan menantunya daster misalnya, atau jepit rambut gitu-gitu, atau kerudung gitu-gitu. Jadi menunjukkannya seperti itu. Jadi bisa juga kita mulai kedekatan itu dengan kasih hadiah. Jadi makanan kesukaannya, atau kita kasih, ya pokoknya hal-hal kecil aja misalnya gitu. Kalau acts of service itu biasanya itu ya, kayak contohnya beliau menunjukkan rasa sayangnya itu dengan suatu usaha, kayak contohnya masakin, antar jemput gitu. Nah, jadi boleh banget, mah, mama kapan kontrol ke dokter, mah? Ayo yuk aku anter, misal kayak gitu. Ya kita anter yuk, bisa kita anter nenek yuk, misal gitu. Ayo mah kita mau ikut nggak anter jemput cucunya, misal kayak gitu. Atau boleh banget nih kita kasih kesempatan, nah dek, udah sore dek, nenek mau temenin adek naik sepeda nggak, misal kayak gitu. Nah, ajak aja neneknya, misal gitu. Jadi bisa dengan kayak gitu. Kalau physical touch ya tentu saja dengan sentuhan ya. Misalnya dengan pegang tangannya, kenapa mah? Enakan nggak? Mau dipijitin nggak? Misal seperti itu. Dengan cara kayak gitu. Jadi cari observasi. Ya, observasi bahasa cintanya seperti apa, itu bisa kita fasilitasi dari situ. Gitu. Nah, jadi yang saya bahas di sini adalah secara umum ya, general aja ya, bagaimana ya. Tentu saja kan permasalahan ini tuh kan beda-beda ya setiap orang, jadi silakan teman-teman tanyakan di sesi selanjutnya ya, di sesi diskusi. Oke deh, saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dr. Pinan yang telah memaparkan materinya. Luar biasa sekali Bu, Masya Allah, tercerahkan sekali ini. Sangat-sangat, Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak terasa ya Bu, ternyata udah jam 2. Iya. Iya.
Baik, ini saya langsung ke sesi pertanyaan. Mungkin beberapa yang saya akan pilih ya Bu ya. Dari Mbak Yunia dari Jombang. Saya proses penyapih anak. Nah, biasanya kan menyapih pasti tidak lepas dari tangisan anak. Yang luar biasa lah, kok mbahnya tidak tega mendengar itu. Dan beliau minta untuk tidak usah sapi-sapian. Saya tidak berani membantah. Nah, Dok, bagaimana cara menyapih yang harus saya lakukan? Gimana nih, Dok? Oh gitu. Oke ya, jadi gini, biasanya kan kalau itu kan itu memang ada dramanya ya, gitu ya, ada dramanya ya. Dan tentu saja di sini kita lihat dulu nih lingkungan kita seperti apa. Ternyata kan di sini memang mbahnya qadarullah memang tipikal yang nggak tegaan ya, lebih ke nggak tegaan, jadi nggak mau cucunya nangis, istilahnya kayak gitu. Jadi di sini bisa banget kita pilih metode sapihnya ini metode yang bertahap. Jadi bisa banget. Jadi kan metode sapih itu kan ada dua ya, ada yang benar-benar stop sama sekali di stop, ada yang bertahap. Nah, jadi mungkin Mbak bisa pilih yang bertahap ini. Jadi contohnya misalnya kita kurangi pelan-pelan di siang hari. Ya, jadi sesi menyusuinya ini bisa kita ganti misalnya dengan makan snack dan lain-lain seperti itu, ya. Nah, memang yang jadi tantangan adalah karena yang namanya menyusui itu bukan sekedar transfer nutrisi. Kenapa saya? Bentar ya. Yang menyusui itu kan bukan hanya transfer nutrisi antara ibu ke anak ya, tapi itu merupakan zona nyamannya anak. Perhatiin deh, kalau anak-anak yang menyusu kita itu kadang-kadang kalau dia lagi bete, nenen. Ngantuk, nenen. Lagi kepanasan, udahlah nenen aja. Lagi bosan, udah nenen aja gitu. Jadi kayak one stop solution. Semua masalah akan selesai dengan nyusu dengan mamahnya. Nah, ini tantangannya ya. Di mana kenapa sih disarankan disapih 2 tahun? Karena harapannya ketika anak 2 tahun dia masuk fase otonomi, dia sudah pelan-pelan bertahap. Kalau aku bosan aku harus ngapain? Bukan menyusu, aku ngapain? Kalau aku ngantuk harus ngapain? Kalau aku marah, aku harus ngapain? Jadi harus ada ragam solusi yang dipilih anak. Itu yang bikin anak jadi nangis karena dia mencoba untuk mencari si solusi ini tadi, gitu ya. Jadi bisa jadi juga kalau di sini nilai dulu kedekatan kita bagaimana dengan orang tua ya, gitu ya. Nilai dulu bagaimana kedekatan kita sama orang tua. Boleh banget kita ajak misalnya ke dokter gitu ya untuk ini mau anaknya disapi dok, tapi nangis-nangis gimana ya dok, misal kayak gitu. Kasih edukasi yang istilahnya tuh dari orang lain lah, bukan kita, misal seperti itu ya. Karena kan di sini kalau saya lihat tipikalnya kita nggak bisa menjawab kan gitu ya. Maksudnya bukan nggak bisa menjawab, nggak enak kalau mau ngejawab gitu kan. Lalu selanjutnya adalah kita substitusi kegiatannya. Jadi kalau misalnya anak ini menangis, intinya dia mau ngantuk istilahnya gitu. Kita kan biasanya sudah melihat ya, oh anak aku nih jam segini biasanya ngantuk nih. Boleh banget kita kasih substitusi. Contoh, kita kasih boneka misalnya, atau misalnya kita kasih minum susu, terus ketika dia ngantuk udah mulai kita timang-timang. Sebelum dia ngantuk banget ya, udah mulai kriep-kriep gitu, udah kita timang-timang gitu kan. Kita lihat tanda-tanda si anaknya ini. Gitu. Jadi dengan kayak gitu itu bisa mengurangi tangisan anak gitu. Dan memang sulit. Saya nggak bilang ini akan jadi mudah ya, karena di sapi itu kita kayak menghadapi anaknya gitu kan ya, terus juga mbahnya gitu kan. Jadi memang sulit. Jadi bisa secara bertahap seperti itu. Ada lagi? Okay. Ya. Alhamdulillah, makasih Bu penjelasannya. Insya Allah semua pertanyaan hampir masuk dengan materi yang tadi Ibu sampaikan.
Karena tadi pertanyaannya juga hampir-hampir mirip sekali sama yang udah dijelasin. Oke. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya. Bu, mohon maaf ini bisa di-replace hostnya lagi, Bu. Oh, gimana caranya ya? Iya. Mbak Salwa? Oh, jadikan host ya. Gimana sih? Cara jadi nge-host gimana? Saya nggak tahu. Oh, make a host. Udah. Ya. Oke, silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Baik. Ibu, alhamdulillah, makasih banyak. Ini rangkaian sesi diskusi kita hari ini sangat baik, Bu. Terus juga sangat tercerahkan sekali bagi kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Pinansia Finska Putri yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua dan menyempatkan di sela-sela kesibukan hadir pada acara hari ini. Mungkin Ibu Pinan ada yang mau disampaikan? Jangan untuk kita mungkin, Bu. Kayak semacam sedikit ini. tips atau ya. Intinya adalah balik lagi teman-teman, saya tahu susah, saya paham sekali, saya tahu berat ya kita menjalaninya, tapi balik lagi kita lakukan yang semampu kita, terus juga jangan putus berdoa, semoga Allah memberikan kesabaran, terus memperlembut hati orang tua kita gitu kan ya. Dan juga balik lagi, jangan sampai kita tuh udahlah berat yang kita jalanin sekarang, ditambah juga kita jadi di akhirat nanti. Jadi pilihlah solusi-solusi yang tidak menyelisihi syariat, yang tidak yang tidak menjerumuskan kita kepada dosa. Gitu. Bukan berarti saya bilang kita harus selalu mengiyakan ya. Boleh banget kita menolak ya, boleh banget kita menolak. Apalagi kalau misalnya memang pendapat kita ini tidak menyelisih syariat, istilahnya kayak gitu. Tapi pilihlah dengan cara yang baik-baik, itu kurang lebih. Makasih Bu Dokter. Memarwahkan orang tua ya Bu, itu yang penting ya Bu ya. Iya, baik. Ya. Ibu, mohon izinnya mungkin apa bisa kita berfoto bersama sebelum meninggalkan sesi acara ini? Boleh, boleh. Bu? Apa boleh? Boleh. Boleh. Oke, saya akan handle ya. Operator. Oke. Oke, dimohon untuk semuanya on cam, G. Oke. Saya akan menghitung mundur mulai 3 sampai 1 ya. Oke, sudah siap semua? Baik. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Sangat, Masya Allah. Banyak sekali yang memang perlu kita pelajari semua ya Bu ya. Selalu untuk terus ingat sama Allah juga. Ini benar-benar satu rangkaian juga saya rasa. Terima kasih juga untuk audiens semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Karena telah selesai sesi diskusi pada siang hari ini. Semoga kita selalu membersamai anak-anak kita dan mempraktekkan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Terima kasih Ibu Dokter. Jika Ibu Dokter ingin meninggalkan webinar ini, dipersilakan Ibu. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Ya, ya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung seluruh rangkaian acara kami. Semoga semakin sukses dan semoga seluruh acara kami bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya, kawan-kawan semuanya, testimoni webinar akan diumumkan di Instagram Jombang Babywares 4 Juni 2022. Pemenang testimoni besok jam 4. Besok tanggal 4 Juni 2022, jangan lupa. Ada yang mau disampaikan Mbak Jul? Ya, tolong tidak meninggalkan ini dulu ya.
tidak meninggalkan acara kita dulu. Kita mau ada pengumuman Kulwap dan challenge. Siapa tahu pemenangnya ada di sini. Ada di sini. Jadi Iya. saya kembalikan ke operator dulu. Silakan Eti untuk share bannernya dulu. Habis itu kita pengumuman. Hostnya masih di Mbak Ifta. Minta tolong di replace dulu. Ini tadi ada ini sedikit tulis karena tidak ada co-hostnya ya. Lalu yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah sudah terjawab di semua pemaparan ya. Jadi kayaknya sudah ada semua di pemaparan. Jadi dan waktunya kita sama Dokter Pinan itu kurang lebih sejam. Lah, pemaparannya sudah lebih dari 1 jam. Lebih dari sejam, iya benar-benar. Iya. Makanya tadi aku juga menyimpulkan semua pertanyaan. Ya. Kita pilih salah satu yang kira-kira belum terjawab saat pemaparan. Seperti itu ya. Yang penting kita sudah tahu intisarinya apa yang kita cari tadi, bagaimana solusinya, strateginya. Nanti rekaman ini akan dibagi kepada peserta yang belum hadir, namun tidak diperkenankan share sepenuh keluar dari acara ya. Sambil nunggu Eti muter ininya dulu. Yang ini dulu ya, yang welcoming banner-nya dulu. Oke. Ya. Kita mau tampilkan siapa aja yang udah mendukung acara ini. Webinar Dinamika Pengasuhan bersama Dr. Finansia Vinska Putri dalam rangka anniversary keempat Jombang Baby Wears. Acara ini didukung oleh Ningrat, produsen Mindspet, sabun merek Ningrat, Ria Mariam, fashion muslim, kita sesuai brand. Edukasi keluarga, all about parenting, mainan, dan buku edukasi. Madu bawang tunggal, madu dan madu bawang tunggal. Sakina, baju anak. Mau belum di-share screen ya? Saji menyediakan Selamat datang peserta webinar Dinamika Pengasuhan bersama Dr. Finansia Vinska Putri dalam rangka anniversary keempat Jombang Baby Wears. Acara ini didukung oleh Ningrat, produsen Klodi, Mindspet, sabun merek Ningrat, Ria Mariam, fashion muslim berkualitas sesuai brand. Edukasi keluarga, all about parenting, mainan, dan buku edukasi. Madu bawang tunggal, madu dan madu bawang tunggal. Sakina, baju anak. Garasi Saji menyediakan aneka hijab dan gamis anak. Ilham Bookstore, toko buku dan Al-Quran di Petarangan Jombang. Sapura Store, jual berbagai macam produk dengan harga termurah di kelasnya. Omah Wak Yaya, Mom and Baby Shop. Sweet Gift, kurma berbalut coklat premium. Wood Roaster, produsen mebel, berhiasi, rak buku, dan mainan edukasi. Nafila, menjual aneka gamis, batik, daster, baju anak, Klodi, dan Mindspet. Yukdah Store, Mindspet, sabun lerak, dan aksesoris Klodi lainnya. Salwa Shop, menjual pakaian dewasa dan juga anak-anak. Rio Digital, produsen angpau dan tas lebaran termurah. MGM Battery, aki baru maupun rekondisi untuk motor dan mobil. Baby iShop, agen Klodi Nafnat, Babyland, Ningrat, Mindspet, Subagen Academy, dan Flow Sweet. Rahayu Kids, fashion anak dan berbagai macam brand. Muslimah, dikenal dengan desain elegan. Avicenna Care, Baby Spa, and Cek Kesehatan Umum.
Shop, toko kain cuci ulang. Sunstore, jual aneka kebutuhan anak-anak. Buku bordir tasik, spesialis buku ayah dan anak khas tasik. LC Media, buku paket premium sesuai kurikulum pendidikan anak. Book Ethology, buku-buku anak, notebook, hardcover, dan paperback. GS Edutoys, dan mainan anak lokal impor. Ya boleh langsung ke pengumuman. Oh ya, nanti teman-teman yang sudah daftar bundling, kita tunggu alamatnya. Mungkin nanti dibantu teman-teman humas untuk apa? Untuk pengumpulan nama dan alamatnya agar goodie bag-nya segera kita kirim. Nanti teman-teman bisa dapat goodie bag yang seperti ini. Keren banget. Kelihatan ya. Di dalamnya ada apa money box atau celengan sama botol, lalu ada juga eksklusif anniversary kita. Alhamdulillah. Nanti kita kirim untuk yang daftar bundling ya, sebagai kenang-kenangan. Ini bisa dimanfaatkan dipakai anak-anak jalan-jalan ini. Ayo, boleh langsung ke pengumuman. Nah, ini pengumuman pemenang untuk next month. Pemenang review via IG story tentang opening 4th anniversary Jombang Baby Wears. Pemenangnya adalah @Eti Wahyudin, Bu Operator, dan @Eviana_Agustina. Mbak Evi, selamat ya. Eti, selamat ya untuk pemenang story. Boleh dinyalain ininya, biar rame. Boleh kalau dinyalain unmute-nya. Boleh dinyalain. Ayo selanjutnya, pemenang kuis Kulwap optimasi gendongan sesuai usia anak dalam rangka 4th anniversary Jombang Baby Wears. Pemenangnya adalah Bunda Akris, Dwi, dan Bunda Tita. Ada yang ada Bunda Tita di sini ya. Bunda Akris hadir enggak di sini? Yes, selamat. Selamat ya Mbak Akris bersama Mbak Tita, selamat ya. Terima kasih. Yuk, selanjutnya pemenang challenge race recruitment dalam rangka 4th anniversary Jombang Baby Wears. Ada 3 pemenang. Ada Bunda Ana, Mbak Ana hadir. Bunda Hilda. Bunda Hilda sama Bunda Ita. Alhamdulillah semua hadir loh ya ini ya. Alhamdulillah. Hadir hangus, Mbak. Alhamdulillah. Selanjutnya pemenang untuk next, Mak. Pemenang challenge tutorial menggendong dalam rangka acara 4th anniversary Jombang Baby Wears. Ini di juri sama 3 pengurus ya. Kemarin siapa aja jurinya ya, saya lupa. Ada 3 orang, salah satunya Eti juga kok ya. Nah, pemenangnya adalah @dia_novi_, kayaknya belum hadir ya di sini Mbak Dia Novi. @zakicu ada di sini. Zakicu ini siapa ya? Akunya siapa ya? Sama yang ketiga @naili_mrs.musafir. Ini pemenangnya ada 3 orang. Challenge tutorial menggendongnya. Lalu selanjutnya pemenang challenge Read Aloud dalam rangka acara 4th anniversary Jombang Baby Wears. Ayo, ini siapa ini ya pemenangnya ya? Kepo. 1 @Yuni_Celestia Rini. Ayo Mbak Yuni, Mbak Yuni suaranya. Terima kasih. Silakan on cam. Kalau nggak on cam nggak tak kasih hadiahnya nanti. Selamat ya. Selamat. Eti Wahyudin. Eti lagi. Yang ketiga Zakicu. Ini akunya siapa ya? Zakicu ini ada ya? Ada di sini nggak?
Menang udah 2 kali loh ini. Selanjutnya, pemenang giveaway kolaborasi dalam rangka acara 4th Anniversary Jombang Baby Bears. Ini gendongan ya? Ini gendongan. Gendongan Ya, aktif hadiahnya ya? gendongan itu. Iya, 2-in-1 itu ya. @Yunia_0070 itu dapat gendongan bayiku ID. Mbak Yunia mungkin ya ini akunnya Mbak Yunia bukan? Mbak Yunia yang ada di sini bukan? Selamat Mbak, dapat gendongan nih. Selamat. Iya, Mbak Yunia yang ada di sini. Beda. Oh beda, bukan Mbak Yunia Mufliha, bukan. Mbak Pupuk saya, biarin. Bukan. Yang kedua, @Happy's Corner. Maaf, belum terbaca. @Happy's Corner dapat 2 pieces Clody sama @dia_novi dapat uang tunai. Untuk pemenang review atau testimoni webinar besok kita umumkan di tanggal 4 Juni 2022 di IG Jombang Baby Bears. Oke. Stay tune di IG-nya Jombang Baby Bears. Terima kasih kepada peserta. Ada lagi yang perlu disampaikan ya, Mbak? Apalagi ya? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup ya. Ditunggu testimoninya, keseruan kita pada siang hari ini. Jangan lupa tag @Jombang Baby Bears. Nanti kita bisa biar ternotis story teman-teman. Nanti kita undi ada 2 orang pemenang. Yang pastinya yang hari ini on cam ya. Pastikan hari ini teman-teman. Ada 2 pemenang uang tunai. Terima kasih. Untuk pemenang silakan klaim ke PC masing-masing ya. Kita akan lanjut pengumuman di grup kita Jombang Baby Bears. Terima kasih teman-teman, terutama teman-teman panitia. Terima kasih banyak teman-teman peserta. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi keberkahan dan tetap minta pertolongan Allah untuk segala apa yang kita usahakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada Mbak Ifta. Oke. Terima kasih Mbak Jul. Alhamdulillah sesi kita sudah berakhir, sudah selesai semua. Sangat puncaknya benar-benar sangat puncak war-war ya Bu Ibu. Alhamdulillah. Baik, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.